Welcome back to my channel, masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Kali ini kita bakal ngomongin masalah gimana rasanya nyampe di Australia buat orang yang belum pernah pergi ke Australia sama sekali, masih virgin experience-nya. Dan kebetulan kita kedatangan tamu dari Indonesia, sekolahnya di Bali nih. Sekolahnya sama kayak Wahyu. Kalau ingin tahu Wahyu seperti apa, dia ngeplay visa WHV-nya ada di video di atas. Yang kali ini orang ini dari ngeplay visa WHV juga. Dan kebetulan ini merupakan kali pertama dia nyampe di Australia. Langsung aja kita sambut Diva. Oke, Pakai V apa pakai F sih? pakai F. Soalnya Diva itu Kayak cewek ya? kan penyanyi ya. Iya, banyak orang bilang kayak cewek gitu, cuman Bukan kayak cewek, itu penyanyi. Ya cewek sih maksudnya gitu. Well, anyway, Diva bro, umur kamu berapa sih? umur saya sekarang 23. Masih muda ya. Lumayan. Padahal tampangnya sama kayak saya loh. Awet muda. Terus by the way, kamu ke Australia dapat dari mana infonya dan why you take it? Pertama-tama saya kan dari 2019 sebenarnya. Tahu tentang WHV itu dari 2019. Oh udah tahu WHV itu gara-gara sekolahmu? Enggak juga, karena searching sendiri, karena emang udah niat dari dulu pengen keluar negeri, pengen saya cari sendiri, terus nemu yang namanya WHV, Working Holiday Visa in Australia. Dan waktu itu kayaknya ini cocok nih dari syaratnya, dari apa yang bakal aku dapat nanti di sana, kayaknya cocok. Cocok apanya maksudmu? Cocok dari persyaratannya, aku eligible kan, dari semua persyaratannya, umurnya eligible 23 tahun. Terus syarat-syaratnya semua udah punya juga, dan mungkin itu yang paling possible untuk didapatkan gitu. Tapi apa yang membuat kamu pingin ke Australia in the first place? Dan kenapa Australia? Kenapa Australia? WHV kan kalau nggak salah bisa semua negara ya? Iya bisa, kalau gak salah. Jujur aja ya, yang Jujur aja nggak apa-apa buka ya, jujur. emang yang jujur ya. Kayak semua penonton suka jujur-jujur ya. Ya. Karena di sini minimum salary-nya itu paling tinggi. Bisa bilang paling tinggi, top 10 lah. Paling tinggi? Iya. Itu bukan aku, masuk tinggi gitu. Iya Itu maksud. soalnya aku searching juga minimum salary di dunia itu. Iya? Australia itu masuk yang ya top leaderboard lah. Wih, aku baru tahu loh. Iya. Aku nggak pernah nge-search tempat-tempat lain berapa income. Tapi yang aku tahu kemarin karena Wahyu kan kita ngomongin Wahyu. Iya. Dia kan mau ke Jepang tuh. Iya, Jepang. Jadi kita tahu Jepang seperti apa sedikit, setidaknya negara lain aku belum pernah tahu sih. Jadi kan berdasarkan apa yang pernah aku baca di internet juga kan, kalau misalkan Jepang nih, kita bahas Jepang itu, misalkan salary di sana per tahunnya $15,000. Nah kalau di Australia itu kita bisa earning sekitar 30,000. Jadi sekitar 2 kali lipat dari Jepang. 30.000 per year, per tahun. itu dikit sih. Well anyway, lebih bagus lah ketimbang lebih banyak ya. Karena 30.000 minimum. Itu minimum ya. Oh iya benar minimum. Dolar Amerika ya. Oh USD. Iya USD. Oh, bukan ini dolar Australia. Rate-nya ngomongin USD. Iya USD. Berarti sekitaran 40-an sih. Iya. 38-an itulah kira-kira gitu. Iya, dan aku lihat juga kalau Indonesia itu 1.000 di sana, aku lihat sekitar 1.000-an. Indonesia 1.500, 1.000, Jepang 15.000, lalu Australia 30.000. Itu yang aku lihat dari internet ya. Jadi alasanmu pergi ke Australia itu cuma gara-gara gajinya? Bisa dibilang gitu, karena sekarang ya bisa dibilang lagi butuh, itu yang lagi kebutuhkan sekarang itu. Apa uang gitu? Kayak semua orang butuh uang coy. Terus apa namanya? And then you found out about Working Holiday Visa, right? Yeah, right. Dari ya dapat sendiri. Terus kebetulan waktu itu the first time kamu lihat apaan sih WHV, kamu tahu dari mana WHV? Dari searching internet. Terus kebetulan waktu itu aku mau apply itu gak bisa karena waktu itu lockdown.
Oh ya, lockdown. Zaman si Wahyu nyangkut di Indo 2 tahun. Ya, waktu mau apply SDWF-nya itu gak bisa, otomatis aku harus nungguin dong sampai Iya. dibuka. Nah, waktu nunggunya itu lumayan lama sampai 2022 Mei kemarin baru bisa dibuka. Oh berarti kamu baru ngeplay kemarin ini? Ya, 2022 ya? 2022. Dan itu kan ada gelombang-gelombangnya tuh. Itu Ya, kamu gelombang yang mana tuh? Itu gelombang pertama kebetulan pas Oh kamu memang gelombang buka. pertama ya? Iya. Ah, Pas dengar pengumuman bakal buka bulan Mei itu besoknya. udah siap-siap. Ya udah siap-siap. Kebetulan waktu itu masih kerja kan di Kalimantan. Nah, Oh kamu kerja di Kalimantan juga? ya kerja di Kamu Kalimantan. kuliah di Bali? Kuliah di Bali. Habis tamat kuliah langsung ke Kalimantan? Langsung ke Kalimantan kerja. Wih ini nih. Apa nih pejuang sejati nih. Emang perantau dia ini. Iya. Mantap. Terus dari Kalimantan? Di Kalimantan kerja 5 bulan buat nabung buat ikut IELTS kan kebetulan. Udah ada pengumuman langsung nggak besok ya. Seminggu kemudian pulang ke Jakarta ke Cianjur ke rumah. Dari sana langsung buru-buru siapkan dokumen-dokumen berkas-berkas buat syarat SDWHV. langsung dikumpulin Langsung semua. dari paspor, dari SIM, perbarui SIM kan, Berapa lama kamu ngumpulin Tan? ngumpulin gituan. Kalau kita gercep ya, itu seminggu itu udah oke lah, udah semua udah bisa Kan IELTS. kayak birth certificate emang udah. Itu udah ada. Tinggal ngumpulin orang tua kali kamu butuhin Ya, yang agak ribet ribet itu IELTS, IELTS. karena itu kan waktu pengumuman dibuka itu otomatis semua langsung full Iya. book. Oh, semua orang ya. Iya. Emang WHV di Kalimantan bisa ngeplay apa dari Bali dong ngeplay? Apply dari Cianjur. Oh, kamu ngeplay malah dari Cianjur. Iya. Kamu gimana tinggal di Kalimantan? Kalau di Kalimantan, Ngeplay Cianjur. di Kalimantan kan Pulang. ada pengumuman langsung pulang. Oh, kamu langsung pulang. Langsung resign, resign. pulang. Iya. Wah, ini jahat nih. Kamu kerja apa di Kalimantan? Saya di Pemprovnya di Dinas Pariwisata. Wow. Calon pegawai gini nih, pemerintah ini. Tolong kita demo ke dia turunkan harga minyak. Ada bukan. Di Dinas Pariwisatanya kebetulan. Terus dari kamu ngeplay WHV dari Cianjur. Kemudian berapa lama sampai kamu tahunya dapat? Dari apply itu Mei kan apply. Mei dibuka, dapat SDWFV. Itu rebut-rebutan kan kalau nggak salah Rebutan. WHV. Kuotanya cuman Itu buka websitenya susah atau apa ya? Maksudnya uploadnya gampang cuma belum nggak tahu. itu kan ada kuota per tahun. Nah, kebetulan waktu batch 1 itu dibuka sekitar 2.000 gitu. 2000 band satu. 2.000 ya batch 1. Terus yang kedua beda lagi. Ya, Ketiga nggak usah dengar ya. Kalau nggak salah ada band 3 ya. Yang ketiga kurang tahu berapa yang ini. Soalnya apa namanya? Aku baru dengar nih. Adikku kan kemarin ngeplay band 2-nya karena band pertamanya dia telat karena waktu band pertama dia masih wisuda. Ya. Jadi bukan wisuda sih kayaknya masih ujian akhir ya. Pada saat itu lagi tabrakan sama ujian akhir kan. Ujian akhir kampus-kampus. Akhirnya dia ngeplay yang band 2 untungnya baru keterima. Minggu lalu dia keterima dia dapat PHV-nya. Terus dengar-dengar dari grupnya itu katanya ada band 3 juga. Ada juga katanya. Dengar emang ada batch 3. Itu udah di sounding juga sama pihak imigrasi. Bakal ada batch 3. Cuman Emang itu udah official nih. ya dari Cuma belum tahu imigrasi. kapannya. Belum tahu kapannya. Yang nonton nih siapin dokumen dari sekarang. Begitu dengar kapan gini seperti dia nih. Begitu dia dengar langsung gercep. Langsung siap-siap. Gercep ya namanya ya. Iya, gercep. Langsung ngeplay. Jadi begitu dibuka kita udah siap semuanya, tinggal apply aja. Kalau boleh tahu band satu kamu bisa ngeplay, how long you gonna take to wait? Dari sana seminggu kemudian saya langsung lodge. Lodge itu semacam apply ke pihak imigrasi Australia buat dapetin visanya. Nah, setelah lodge saya langsung MCU seminggu MCU? Medical check up itu seminggu kemudian juga. Minggu depannya langsung medical check up? Ya, soalnya kan dapat jadwalnya pada minggu depannya. Soalnya kan keburu full. Nah, habis setelah medical check up kita tinggal tunggu granted. Akhirnya nunggu berapa lama? Akhirnya saya granted per tanggal 8 Agustus. Itu kamu termasuk dari 2.000 orang yang beruntung lah itu ya. Iya, bisa dibilang itu. Berarti sekitar
2 mingguan ya. Enggak, dari Mei, Juni, Agustus. Agustus. Mei ke Agustus. 3 bulanan. 3 bulan Iya, nunggu. nunggu 3 bulan. Adikku kayaknya less than that deh yang kemarin nunggu. Mungkin itu karena lodge-nya Udah, cepat iya. setelah dapat SDWHV dia langsung lodge. Jadi Katanya dapat dia setelah ngeplay langsung nelpon aku. Aku dapat apa dibilang sama dia? SDWHV. SD apa tadi? SDWHV. SDUWP. Itu apa? Itu surat rekomendasi pemerintah itu. Oh berarti udah dapat itu udah pasti dapat apa itu belum tentu juga? Belum tentu juga. Ya, karena kan ada MCU juga, kita dilihat apakah dia. Oh tapi begitu dapat SDUWHP-nya itu baru dipertimbangkan lagi dari medical check up-nya, WHP. Ya, medical check up. Terus kalau medical check up-nya aman, lulus. Lulus langsung. Tapi kalau misalkan medical check up-nya ada yang abnormal, kayak misalkan ada terkonfirmasi TBC atau di pending dulu. Oh, gitu. sampai sembuh. Sampai sembuh. Betul-betul Oke, sembuh. oke. Tapi SDU-nya bakal hangus. Nah Belum tahu ya. itu kayaknya kalau udah lodge terus dikasih waktu sama pihak imigrasi Australia itu kayaknya aman-aman aja. Berarti As long as Australia menerima. dan kebetulan emang kau tubuhmu emang lagi sehat, terakhir kamu habis dapat SDU, medical check up udah, langsung visanya keluar setelah 3 bulan kamu ngeplay. Habis itu kamu berangkat ke sininya itu, nah ini nih yang penting nih, aku pengen nge-share juga. Iya. Soalnya apa namanya? Beberapa teman-teman, beberapa driver yang ngeplay sama saya kerja itu, beberapa nih nggak waktu berangkat ke sini dia nggak menyiapkan banyak hal, nggak menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah sekarang kebetulan nih beliau ini baru nyampe, saya benar-benar takjub sama dia karena begitu nyampe Bang sudah bikin dari dari Indo. Ke sini tinggal ngambil pick up cardnya doang. Habis itu TFN udah jadi. Ya kan tinggal nunggu letternya. Yeah. Bahkan dia ngeplay RSAT, police check itu semua udah ada. Dan dia baru nyampe sini kapan kamu nyampe? 2 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu dia udah punya semua. Yang aku kaget, wow, kamu keren. Cuma kemarin tadi aku bawa dia bikin photocard aja, which is KTP persis inilah. Yeah. Tapi sebelumnya dia dokumennya udah lengkap. Nah, coba kamu ceritain apa yang membuat kamu bisa punya dokumen semua itu sebelum kamu berangkat. Soalnya ini pertama kali aku ngeliat loh. Belum ada orang seperti ini. Coba jelaskan dari anak-anak apa aja kamu buat. Oke, jadi ini balik lagi ke personality masing-masing ya. Iya. Kebetulan aku personality-nya itu bakal gelisah, bakal ya gak menentu kalau misalkan gak punya plan sendiri buat beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan gitu. Jadi mau apapun yang aku bakal lakukan nanti harus ada planning. Jadi apa yang kamu planning awal dari mana ya kamu, dari tempat tinggal? Yang pertama aku mau make sure dulu kerjaan di mana yang kamu make sure kerjaan dulu ada ya. Jadi begitu kamu nyampe langsung dapat kerjaan itu. Iya, betul. Idealnya begitu kan. Idealnya gitu. Nah, ketika aku dapat kerjaan waktu itu kebetulan di meat factory Tamworth. Ini daging, toko daging ya. Daging ya. Oke. Nah, itu yang pertama udah dapat nih kerjaan. Kamu ngeplay dari Indo. Oke, checklist. Terus yang kedua butuh apa lagi? Butuh akomodasi. Jadi kamu cari info akomodasi. Info akomodasi dari Indonesia. Ku cari yang kira-kira cocok lah. Tapi pertanyaanku ini, kenapa mesti kamu cari itu malah jatuhnya ke backpacker? Soalnya pertama kali kita ke sana itu bingung, kita harus apakah ini tempat tinggal permanen atau masih cuma seminggu 2 minggu kan nggak tahu. Nah untuk yang backpacker ini, hostel backpacker ini karena nggak ada minimum days ya. Itu salah satu alasannya. Itu sih kebanyakan ya. Cuma kalau misalnya emang mau long term, aku anjurin ya buat para WHV, karena tinggal di tempat backpacker itu enaknya itu dah nggak ada minimum stay. Ya betul. Cuma negatifnya bagiku itu tuh kalian bayar mahal loh. 140 ya? Beda-beda nih setiap backpacker beda-beda, tapi dia bayar 140 dan itu sharing. Berapa orang? 12 orang coy. Udah kayak ikan pindang kamu tinggal dalam kamar. Terus by the way dengan $140 itu kamu bisa sebenarnya
play nyari kamar atau share room gitu ke beberapa orang Indo. Dan enaknya kalau kayak gitu kan lebih aman satu, karena kan yang kayak gitu kan karena nggak ada minimum stay. Sekarang nyampe besok udah kabur, tiba-tiba barangmu udah nggak ada gitu. Kita kan nggak tahu kan ya. Nggak tahu. Ya No terus one knows. kita nggak bilang jelek loh, maksudnya negatifnya dari segi sudut pandangku ya. Terus yang kedua, berarti kalian tinggal 12 itu sharing bathroom. Ya. 12 orang itu. Ya. Jadi kalau orang lagi sakit perut nunggu dulu itu kan agak susah bro. Karena sharing berempat aja udah agak pusing kayak menurutku. Iya bisa dibilang gitu, cuman mau gimana lagi ya? Iya, Kan? no choice ya. Iya. Tapi dan enaknya kan ya itu karena nggak ada minimum stay. Tapi kalau kalian punya long term planning buat tinggal di Sydney atau di daerah manapun itu, lebih baik cari tempat yang share kamar gitu. Kalau misalnya kalian join di grup-grup kayak Drop Indonesia, kayak The Rock Indonesia atau Aus Indos, kalian posting aja looking for share room Iya. buat sendiri. Biasanya ya kemarin ada yang bilang kan di grup, tapi kalau nyari kamar mahal. Hitungannya gini coy. Hitungannya gini kalau kita hitung-hitungan ya. Mahal memang kalau dibilang 240 kan mahal nih. Iya. Tapi itu satu kamar loh. Sendiri ya wajar mahal. Ibaratnya dia 140 kali 12 itu udah 1.400 per kamar itu. Ibaratnya kan. Iya. Kalau kita ngomongin per kamar emang mahal, tapi satu kamar itu ada beberapa orang Indo yang nyari roommate. Iya. Misalnya aku nyewa kamar, akses 250 harganya kan ya. Iya. Aku kan nggak kuat bayar sendiri nih. Aku cari orang lagi satu. Seperti dia misalnya, aku bayar 2, bagi 2 akhirnya gitu. Itu termasuk bill semua. Kadang beberapa bahkan rental termasuk nasi loh di sini. Jadi sih menurutku lebih bagus ya. Nggak tahu sih kalau menurutmu gitu. Iya, ini kan ada rencana juga nih. Setelah dari hostel itu sambil cari-cari rent di wilayah CBD atau di Maskot lah. Yang penting ada. Gitu. Iya benar-benar. Tapi emang enakan gitu ya gitu. Iya, enakan gitu. Terus keamanan juga soalnya masalah kan kalau aku nggak bilang tinggal sama orang Indonesia sama-sama orang Indo atau nge-share ini lebih aman nggak, karena kan apa ya, kan tergantung orangnya juga ya, kita kan nggak tahu, ada yang klepto kamu kan kita nggak tahu kan. Tapi intinya kalau tinggal sama orang yang ada minimum stay itu kok otomatis selama 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan dia masih di sini. You know who you sleeping with gitu loh. Iya. Kalau di backpacker one night kamu tiba-tiba ada orang baru, pagi-pagi aku bangun, ini siapa, belum pernah lihat pagi-pagi gitu. Ada orang baru mukanya gitu. Terus tapi keren sih, aku dengar dari dia katanya di backpacker itu cewek juga tinggal gabung ya satu kamar ya. Iya, ada yang campuran gitu. Jadi cowok sama cewek gabung ya. Gabung ya. Itu keren loh buat orang-orang yang mencari romansa. Kan siapa tahu kan kasur tingkat ya kalau nggak salah ya. Kasur tingkat ya. Iya, terus kalian bangun malam kira-kira gempa. Bangun gempa, ada gempa, ternyata bukan. Siapa tahu dia lakukan hal sama, ternyata bangun di pagi malam. Ternyata shock di bawah lagi ada gempa gitu. Terus selain itu bro, apa yang kamu persiapkan lagi? Dokumen. Nah, yang bisa dipersiapkan dari Indonesia itu bank account. Bank account. Bank account. How does, gimana cara kamu nge-play dari Indonesia? Bank, gimana bisa? Kebetulan aku nge-pay di Commonwealth Bank. Yap, bukan sponsor ya, ini cuma salah satu ngomongnya doang ya. Di sana ada kayak buat dari orang dari luar. Oh, gitu. emang ada linknya? Ya, ada linknya. Nanti bisa di-share di deskripsi nggak? Bisa. Ya, Nanti kita kalau share deskripsi. kalau kalian pengen nge-play bank sebelum nyampe tuh udah punya, tinggal dia begitu nyampe langsung pick up kartu ya kan? Iya, langsung Itu pick up jadi kartu. nanti bisa, itu gimana cara sih? Kok bisa apa yang dibutuhkan? Jadi kita tuh cuman ngasih data pribadi kita dulu ke pihak bank. Apa aja data, maksudnya yang sama kayak nge-play visa juga atau? Enggak juga. Kayak data-data diri kayak alamat Diri Indo. alamat Indo. Ya, Bisa alamat pakai Indo, nomor telepon Indo. Terus nama juga pastinya nama. Ya iyalah. Terus Ya, paspor ya ada juga paspor detail paspor. dimintain ya. Diminta. Berarti itu habis itu kamu tahunya bank kartu kamu udah jadi? Nanti dikasih tahu soalnya kan jadinya itu seminggu setelah. Oh berarti kamu nge-play bank ini
sebelumnya emang. Seminggu setelah ya, harus seminggu setelah. Kalau misalkan nge-apply-nya itu H-2 sebelum berangkat itu ketika kamu ke bank, jadi dia masih belum Kartunya ready. belum jadi ya, ready. karena butuh 5 hari kerja di sini, Iya, butuh waktu. Oh, berarti kamu ngeplay bank duluan, terus apalagi yang kamu bikin, soalnya semua lengkap banget punya kamu. Yang kedua, TFN emang bisa dari Indo ngeplay? enggak, TFN dari pas sini? pertama nyampe itu langsung saya apply TFN. Oh, soalnya kamu katanya udah punya TFN, udah cepet amat gitu. Oh, langsung jadi ya? Enggak, kita bikin apply TFN. Nomornya langsung dapat, cuma langsung printernya belum. Ya betul. Itu sebenarnya nggak butuh juga sih printing gitu. Iya. Paperworknya itu. Terus TFN, EBN kan nyusul ya. Terus RSA. RSA. Kamu ngapain dari Indo? Iya dari Indo. Oh bisa ya? Bisa. Oh. Soalnya kan itu kan bahkan selain RSAT aku juga nge-apply sertifikasi lain. Kayak apa RSG buat gaming tuh? Enggak, kebetulan waktu itu nge-apply asbestos awareness itu buat solar panel. Solar panel installer. Oh itu ngeplaynya murah? Kebetulan itu gratis, jadi aku coba aja. Oh gratis ya. Dia ngeplay banyak hal. Ngeplay yang gratis. Aku baru tahu kalau ngeplay RSAT itu nggak perlu di sini. Bisa dari Indonesia ngeplay. Bisa. Oh. Yang penting kita bayar. Terus dapat course, kita ikutin course-nya, terus nanti ada assessment, kita harus bener semua assessment-nya harus langsung dikirim. Buat yang nggak tahu RSAT itu apa? RSAT itu merupakan Responsible Service Alcohol. Tapi ada T-nya itu untuk apa itu nggak tahu. Ini license yang dibutuhkan buat delivery alkohol ke rumah-rumah. Soalnya kan kita di sini kan nggak boleh jual alkohol di bawah 18 tahun di bawah 8 tahun, di bawah 18 tahun gitu. Jadi kalau udah underage kamu kena fine kalau misalnya sampai kita delivery ke sana. Gitu. RSA kamu udah punya kartu bank, kamu sini baru kartu HP kamu langsung tuker kalau kartu di HP airport ya? langsung di airport. Di airport. Oke. Terus kamu baru nyampe nih, gimana nih perasaan kan kamu belum pernah ke Australia sebelum belum nah pernah. What you feel nyampe di Australia? Pertama kali nyampe bandara itu harus itu dulu beli SIM card Australia. Ya. Habis itu kan kebetulan saya udah tahu di mana hotelnya. Jadi langsung naik tren. Kita cari sign ke arah train station. Dari sana kita harus beli dulu opal. Nah kita beli opal sekitar $35. Kamu langsung beli $35 buat ngisi? Iya. Nah. Soalnya minimum isinya minimum segitu. pertama kali ya. Baru tahu. $35 langsung kita naik tren. Langsung naik tren dari airport. Dari international airport. Ya. Terus turun di Central. Ya. Kamu tukar ke King Cross. Enggak, dari airport station langsung ke Central, di sana diam dulu. Oh, diam dulu. Ke bank. Oh iya, kamu ngambil kartu di bank ya. Ambil kartu di bank. Emang dikasih tahu di email kartu kamu sudah di Commonwealth yang di cabang Sentral gitu? Gak dikasih tahu sih sebenarnya. Cuman dikasih tahunya pas kita apply itu sudah akan jadi 1 minggu kemudian. Iya. Terus kamu bisa langsung ke sana bawa. Sana mana? Dia ngasih tahu nggak cabangnya mana gitu? Kita pilih branch. Oh kamu yang memilih. Oh. Yeah. Kamu tahu dari mana kamu bakalan ke Sentral itu? Karena kan yang kita punya apa? Tujuan pertama dulu hostel itu kan ke King Cross. Ya. Nah, branch terdekatku yang menurutku ya udah yang di sekitar Sentral aja. Which is bener loh. Karena untuk menuju ke King Cross dari International Airport ke tempat dia hotel itu emang harus lewat Sentral. Iya. Dan dia sampai tahu dia ngambil di bank Sentral itu, which is itu bagus loh. Kamu belum pernah ke sini, kamu nggak tahu apa-apa tentang di sini, tapi pilihan kamu bener gitu. Itu pentingnya riset dulu sebelum berangkat. Itu penting itu guys. Jadi dia nyampe sini bener-bener nggak ada kaget atau apa-apa. Aku nawarin diri buat jemput dia, tahu-tahu HP-nya mati. Tapi udah nyampe aja di sini. Kamu udah nyampe. Soalnya ada yang nggak riset nyampe sini. Dia naik taksi. Nah akhirnya sama taksi ini kayak ada taksi oknum taksi di Indo nih. Yeah. Di sini juga ada oknum taksi di sini.
Jadi kamu dari International Airport harusnya ke Mascot, which is cuma driving itu cuma 10 menit ya. Dia kena sampai $55. Wah, lumayan juga itu. Itu deket loh dari sini ke International Airport tuh loh. Biasanya kalau Uber itu biasanya paling bayar 25-an tuh. Iya. Biasanya ya. Nggak tahu sih, aku belum pernah naik Uber ke sana kan. Tapi kalau driving tuh cuma butuh 10 menit loh. Yang menurutku sih nggak masuk akal dari airport ke sini $50. Kayaknya dia kena tipu deh. Jadi daripada kena tipu lagi sama oknum taksi gitu. Mendingan kalian cari tahu dulu. Iya. Jadi kalian bisa komplain, kok lewat sini Pak gitu. Iya. Atau naik train lebih aman gitu. Atau naik Uber. Di sini nggak ada Gojek, jadi harusnya Uber doang gitu. Lebih baik seperti itu. Ya, betul. Persiapan emang lengkap. Beliau ini gagah persiapan. Wah. Congrats bro. And then one more thing aku nanya. Oke. You have belum pernah nyampe di Australia. Is it anything different? Banyak banget Culture, ya. kita ngomongin culture shock nih. Yeah. What's the culture shock you remember? Dari pertama kali saya nyampe bandara terus ke train itu lihat keretanya aja udah buset, ini kok kereta kayak gini ya? Kok Kenapa? beda sama di Indo ya? Iyalah beda, tapi Iya. maksudnya bedanya gimana? Kalau di sini dari keretanya itu kan 2 tingkat ya. Oh, 2 tingkat iya, terus iya. Oh emang di Indo keretanya cuma satu? satu aja. Sorry bro, di Bali nggak ada kereta, aku belum pernah naik kereta. Di sini pertama kali aku naik kereta, makanya Iya. aku nanya. Soalnya pertama kali aku naik kereta juga, bukan pertama kali naik kereta aku kaget dengan keretanya, enggak. Wah ini rasanya naik kereta ya gitu. Belum pernah kan, aku katro. Kalau kamu kan udah pernah di Indo kan, soalnya kan dia dari Bandung pasti ada kereta sana gitu. Iya. Terus di keretanya ketika kita masuk kereta, kalau di Indo biasanya pasti penuh. Ya, Apa kalau orangnya? jam-jam segini pasti crowded di dalamnya. Ada itu. jamnya apa emang terus penuh? Ada jam yang penuh, ada yang sepi juga. Sepi juga. Cuman mostly penuh. Sama di sini juga kayak gitu. Cuman sepenuh-penuhnya di sini, kita masih ada aja gitu slot buat duduk gitu. Kadang enggak sih. Iya kan? Kadang enggak sih. Tapi di sini kita kan ada courtesy. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu, kita duduk, biasanya aku kasih tempat duduknya. Oh, gitu. Apalagi tempat duduk yang kamu baru nyampe itu baru pintu kebuka tuh. Iya. Itu sebenarnya bukan spesial buat orang tua sama disabilitas sama orang berdiri gitu. Oh gitu. Yang duduk biasanya masuk naik atau turun gitu. Terus selain itu yang kamu bikin kaget? Selain itu dari kereta kita ke Central. Di sana lihat dari buildingnya ya, dari arsitekturnya. Arsitekturnya. Waduh, gua kayak di luar negeri nih. Kayak di luar negeri. Iya. Iya, cuma ya dari arsitekturnya beda, kayak di situ jauh lebih modern daripada di sana ya. Indonesia. Di Indonesia kan negara berkembang, tapi mungkin one day bakal. Tapi Jakarta bukannya lebih gede pada di sini? I'm not sure, tapi Si kotanya kita ngomongnya kotanya. ya kotanya, cuman nggak tahu vibes-nya itu lebih apa ya, lebih Vibes-nya maksudnya. iya, vibes-nya itu di sini lebih udaranya itu sejuk gitu, Udara. nggak terkontaminasi kan. Udara sejuk karena kamu nyampe masih baru habis winter. Oh gitu. Nanti Coba kamu nyampe pada saat summer, panasnya di sini nyampe 30-an loh. Oh gitu. Oh. Aku dulu pada saat puncak-puncak summer ya, aku ceplok telur di jalan raya itu udah matang tau. Nggak tahu kayak di Bali lebih panas lagi di sini. Maksudnya panasnya derajatnya Iya. kayak di Bali, bedanya di Bali angin banyak, di sini anginnya panas gitu. Iya. Pada saat summer ya. Iya. Terus budaya orang-orang sini itu emang bener-bener gimana ya, beda gitu dari kebiasaan orang-orang yang biasanya kita lihat di Indonesia. Budayanya gimana? Contohnya, Kamu kan baru 2 hari tinggal sini. contoh kecil. Di eskalator Di eskalator. itu orang-orang itu berdiri di sebelah kiri gitu ya. Yap. Yang santai di Iya, kiri iya. semua. Jadi Yang kanan ada satu eskalator. ya, Kalau biasanya kita kan ngantri nih. ya. Jadi kamu di sini nih sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan buat orang nyalip. Ya, di sebelah. Sama sih kayak nyalip mobil. Iya. Kalau di sana di mana aja kita berdiri. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Tapi banyak loh kalau kamu lihat Iya. eskalator, kebanyakan orang bakal seperti sebelah kiri. Iya. Tapi pasti ada 1 atau 2 yang bakal diam di sebelah kanan. Ada aja. Biasanya ada aja gitu. Ada aja. Jadi
biasanya sih pendatang yang kayak gitu. Iya, iya. Kelihatan kok, yo ini bukan orang Australia gitu. Kelihatan dia gini, jadi orang mau lewat pun permisi baru dia minggir gitu. Itu satunya. Terus dari cara mereka sapa-sapaan juga itu mostly orang sini lebih gimana, lebih ramah gitu, lebih Ya, iya lebih ramah gitu. justru Indonesia terkenal dengan keramahan. Iya, justru gitu Logikanya. katanya. Cuman bukan ngejudge orang Indonesia gimana ya, cuman ya sama orang Indonesia itu biasanya yang kurasakan itu ya cuek-cuek aja gitu. Ya. Kamu ketemu bule di sini? Terus di sini ketemu bule walaupun nggak kenal itu Hang on, kita bule ada- di sini, Bro. Iya, oh iya. Kita bule, mereka lokal gitu. Ketemu lokal maksudnya. Iya, ketemu lokal di sini. Walaupun nggak kenal itu karena ada yang nyapa, ya kadang ya itu menurutku luar biasa ya. Itu bedanya. Iya, kebiasaan itu tuh yang emang harus dikembangkan di Indonesia, yang harus biasakan di sana gitu. Kamu ke Bali banyak tuh bule nyapa-nyapa tuh. Halo Mister gitu kan. Soalnya kayak gitu. Iya, kalau di Bali gitu. Udara, orangnya, Iya. apalagi. Dari segi sistem di sini lebih sistem keuangan ya. Di sini udah kebanyakan cashless gitu. Cashlessnya Iya. itu udah bener-bener dimanfaatkan, bener-bener dipakai di sini. Tahu paling keras tuh berubah jadi cashless kapan? Semenjak Covid. Oh, really? Ya. Jadi pada saat Covid Ya. semua tempat itu dianjurkan cashless. Oh, gitu. Diwajibkan lagi, bukan diwajibkan, karena kan Covid kita nggak boleh pegangan uang kan. Iya. Orang kita jaga jarak kan. Ya, betul. Gimana mau pegang uang. Akhirnya pada saat itu semua bisnis disuruh ke cashless. Sampai sekarang udah normal pun udah terlanjur biasa dengan Covid 2 tahun kan. Semua cashless pakai ini sih PID. Iya. Buat yang nggak tahu, PID itu HP kalian, smartphone kalian dengan kartu. Jadi kartu kalian tuh nggak usah ngeluarin kartu lagi buat ngetap atau buat bayar ke mesin gininya banknya. Pakai HP ya udah tinggal tempel ke mesin gitu. Itu PID sih. Itu memudahkan biar kita nggak bawa dompet kemana-mana. Jadi keluar pakai HP doang udah. Iya. Tapi penting juga bawa dompet, kalau nyetir sih harus bawa dompet karena ada SIM kan. Iya, betul. Tapi kalau SIM Australia itu juga ada. Udah di DHP. Jadi ada juga. kalau ketemu polisi tinggal Liatin HP. Iya, kalau SIM Australia, kalau SIM New South Wales Driving License ya. Tapi kalau SIM A kan nggak ada. Jadi kamu harus bawa dompet atau SIM International License, apapun yang kalian punya harus dibawa. Iya. Tapi kalau jalan kaki ya, jadi kalau bisa kamu keluar buat beli supermarket itu Iya. nggak usah bawa dompet dah, tinggal bawa HP doang gitu. Iya. Tapi nggak semua HP bisa. Aku nggak tahu apa yang bisa apa nggak, mungkin kalian bisa lebih tahu lagi. Iya. Apalagi culture shock nih, aku soalnya pingin aku udah lama banget kan, jadi aku lupa apa yang membuatku kaget pertama kali nyampe. Mungkin dari ya sistem lebih yang paling dominan bikin saya culture shock itu. Sistem. Sistem di sini. Terus Apalagi apalagi yang ya? hal kecil-kecil Apalagi ya yang itu nih. ya. Apalagi yang beda ya. Minum misalnya. Minum. Oh ya, di sini kan kebetulan aku orang Muslim kan. Di sini kebetulan agak susah juga cari restoran atau tempat makan Yang halal betul-betul halal gitu. ada sih sebenarnya. Ada, cuman Tapi kamu harus search halal restoran gitu. iya harus benar-benar dicari yang benar-benar halal gitu. Itu which is di sini kan agak susah cari yang gitu. Karena di sini sama kayak di Indo, Bro. Iya. Restoran itu mesti kalau yang ini halal tuh ditempelin dia stiker halal gitu. Iya. Jadi yang kayak certified halal gitu ya. Yang kayak gitu di sini banyak. Tapi kalau kamu nyari khusus yang kayak gitu banyak di Lakemba tuh. Lakemba soalnya kan banyak orang Indo Muslim tinggal situ. Oh gitu. Iya. Karena masjidnya gede-gede gitu. Terus restoran emang majority sana lebih ke Muslim gitu. Tapi kalau di tempat yang lain kan semua mix ya. Iya. Mix. Tapi kalau mau nyari tempat gitu biasanya di setiap daerah ada restoran halalnya. Iya. But you still need to look for it in Google gitu. Iya. Terus makanan mudah. Makanan, transportationnya. Makanan masih belum terasa. Aku ajak dia ke
My Delight, restoran favorit saya di sini. Yang menurut karena saya kan jarang makan masakan Indo asli ya. Jadi kalau saya kangen makan Indo ya makan ke sana kan. Taste-nya good. Aku bawa dia ke sana. Aku lupa dia baru nyampe. Jadi taste Indonesia masih terasa. Jadi makan Indonesia ya nggak wow banget, biasa aja bagi dia gitu. Padahal bagi kita kan wow makan Indo gitu. Dia tuh makan mungkin lagi zaman-zamannya nyoba semua makanan bule kali, mungkin pizza gitu setiap hari dia coba dia. Tapi mau gak mau kan kita harus menyesuaikan juga sama apa yang ada di sini. Masalahnya aku udah berapa tahun di sini ya. Mm-mm. Sampai sekarang aku nggak bisa makan seperti itu. Kenapa? Makan salad, apa makanan lokal sini, salad, terus burger. Mm-mm. Bagiku makan itu cuma sebatas snacks karena aku kan orang Indo asli nih. Iya. Kalau makan McD yang beli burger kayak wrap atau burger tuh, Iya. itu cuma snack, itu cuma makanan ringan. Belum termasuk makan perutku. Iya. Pikiranku masih Harus enak. ditanyain sama orang, kamu udah makan siang belum? Belum. Ini kayak emang udah ke McD tadi. Ke McD kan cuma beli burger, itu kan bukan makan siang. Nggak ada nasi belum makan, jadi ada nasi harus ada gitu nasi ya. Di sini jual nasi harus ke restoran, di sini ada nasi. Di McD kan nggak ada nasi. Beda sama di Indo kan nasi ada ayam goreng, ada nasi gitu. Di sini nggak ada nasinya. Dengar-dengar sih KFC atau apa itu bakal di City Ya. jual ayam plus nasi, nggak tahu udah dilakukan atau belum. Bakal katanya waktu itu aku dengar ada KFC di City jual ayam goreng itu Ya. plus nasi. Oh, Gagah gitu. sih. Banyak orang Indonesia pasti datang. Kan City emang banyak orang Indonesia. Iya. City itu nomor 1 orang Indonesia, kedua baru maskot gitu ya. 3 banyak lah yang lain nyebar. Terus kalau masalah gini bro, apa namanya? Dari segi ini, kamu udah pernah minum air tap water? Tap water? Belum. Air keran? Ya belum. Kamu tahu nggak itu bisa diminum? Nggak tahu sebelumnya nggak tahu. Oh nggak tahu ya, ini kasih tahu ya. Tap water itu di sini bisa diminum, tapi balik lagi lihat kondisi buildingnya. Oh gitu. Gini caranya, gelas yang transparan, kamu coba. Kalau kotor jangan. Tapi biasanya building di sini itu sudah ada filternya. Oh gitu. Ya, jadi air yang dingin ya. Ya. Karena air panas kan udah gas itu. Kamu nggak bisa minum gas kan, nggak boleh. Karena kan gini mbaknya, di bawah tap tuh kan ada pipa 2 nih, pipa panas sama pipa dingin kan. Ya. Pipa panas tuh bukan buat minum, pipa dingin udah ada filter bawahnya buat minum. Jadi yang minumnya, yang dinginnya aja yang. Nah, dingin kamu harus bawa benar-benar ke sampai habis, bawa ke kanan. Oke. Kanan kiri ya? Kanan ya, kanan. Kanan. Kanan sampai habis buat dingin baru bisa diminum. Tapi kalau kalian nggak terbiasa dengan minum tap water, coba aja dulu masukin ke gelas yang transparan, kamu lihat kotor atau enggak. Misalnya memang bersih, itu bisa diminum ya, aman. Oke. Dan di sini juga banyak ada isi ulang air. Ya. Kamu lihat di jalan, di taman, biasanya selalu ada tempat isi ulang air. Jadi kalian cuma butuh bawa botol kosong nih sebenarnya. Botol kosong, oke. Kalau misalnya ini, air di sini lumayan. Kalau beli botolan sih lumayan ya. Kalau ditranslate ke Indonesia ke rupiah mahal sih. Iya. Kan satu botol tuh Bisa $2. start sampai dari $2. $2 ya. Kalau ke tempat yang mahalan itu sampai $4. Atau airnya lebih mahal itu sampai $5. Iya. Yang Fiji mahal $5. 50.000 satu botol kalau dirupiahkan. Di sini apapun lebih mahal kalau dirupiahkan. Iya, apapun ya. Tapi makanan murah sih. Kalau beli makanan lokal yang murah sih. Apalagi ya bro? Transportation? Kalau transportasi umum maksudnya? Transportasi umum apa transportasi pribadi? Iya, pribadi. Apanya yang kamu bingung? Kaget? Mungkin kagetnya karena apa? Dari di sini kan, kalau di sana kan yang kalau misalkan ada Lamborghini atau Porsche nih. Lamborghini Porsche ya. Itu udah wah, Tapi kan ada di Indo. ada, cuman ya enggak Maksudnya liatnya gagah nih. Iya. Orang kaya tengah gitu. orang kaya. Crazy rich tengah gitu. Iya, crazy rich. Dan Atau afiliator kayak gitu. Tahu-tahu itu jangan-jangan tuh DS tuh. Terus di sini? pas kesini itu ternyata di sini di mana-mana ya, yang kayak gitu pasaran. Iya bro, jadi gini. Iya. Orang kadang-kadang ya punya Mustang atau yang mahal-mahal tuh kayak McLaren. Mereka punya rumah tapi nggak punya parkir. Oh gitu. Mobil itu parkirnya di luar. Oh. Di luar di jalan raya parkir ya. Yang
yang gini, kecuali mereka punya apartemen dibawa ke tengah atau punya garase. Iya. Kebanyakan enggak, karena di sini parkiran mahal. Jadi mereka banyak parkir di luar. Kalau kamu lihat, kita lihat di jalan raya nih, Iya. banyak banget parkir di samping jalan. Tapi temanku ada yang punya Mercedes-Benz AMG, Iya. logo Mercedes-Benz-nya dicuri. Waduh. Aku tanya, dia nanya sama aku, katanya kan apa temennya istriku nih, dia nanya mau, si bosku logonya dicuri, logo Mercedes-Benz-nya. Aku bilang ganti PW, kasih logo Toyota namanya, Toyota AMG. Gitu. Tapi ya biasanya di sini aman sih kebanyakan jalan, karena kan di mana-mana CCTV ya. Iya, iya. Tuh, jadi itu kamu kaget lihat mobil-mobil seperti itu di sini? Iya, kaget. Cuma kan dulu saya tinggal gak di kotanya kan, gak di Jakarta CBD-nya kan. Oh, kamu tinggal di mana? Bandung ya? Di Cianjur. Puncak. Ya, puncak itu. Pasti ada dong Crazy Rich Puncak. Ada aja, cuman nggak bisa Nggak dibilang banyak kali ya? Iya, 2 minggu sekali baru ada. Oh, baru lewat mobil itu. Baru Gitu. lewat gitu. Oh, di sini kamu bisa stop nengok ke kiri ada, ke kanan ada. Iya, setiap persimpangan ada di sini. Semua mobil yang semua mobil impian apapun yang kamu impikan Iya, gampang dilihat lah di sini. iya. Harganya juga relatif lebih murah ya beli. Iya, yang bikin mahal di Indonesia itu karena kan pajak. Ya. Nah, kalau mau lebih murah lagi beli di Jepang tuh. Ya. Atau beli tempat dia bikin di Langsung dari sumbernya. McLaren di mana sih bikinnya nggak tahu. Beli tempat langsungnya. Karena kalau misalnya saya kan suka mobil-mobil Jepang kan. Ya. Kayak Nissan Skyline dulu. Iya, iya. Yang kalau main Gran Turismo tuh mobil-mobil yang kayak gitu keluar. Iya. Kalau mobil kayak gitu tuh harga di Jepang jauh lebih murah pada di sini. Iya. Bawanya ke sini jadi mahal. Iya, pajaknya. Karena kan shippingnya kan transportasi ke sini bisa sampai sini dipajakin. Iya. Nah kalau di Indonesia lebih mahal lagi pajaknya gitu. Jadi maka harga-harga mobil seperti itu melambung. Kayak Tesla termurah di sini kan 60.000 dapat harga bandrolnya ya 69.000 loh di sini. 69.000 tuh sama dengan sekitar 700 juta lah di Indo ya kan. Iya. Di Bali dapat musik gitu. Enggak. Kayaknya minimum 1 M deh. Iya, harus minimum 1 M kayaknya. Berarti segitu tuh sisa pajaknya itu. Iya. Lumayan Segitu gede. jauhnya ya. Maka paling murah di sini tuh mobil bekas. Mobil atau bekas. motor kayak Harley Davidson bekas-bekas nih. Kamu punya uang 10.000 dapat kok Harley Davidson sini. Beneran? Iya. 1.000 cuma 100-an juta loh. Iya. Itu kamu di Indonesia cuma dapat Avanza itu. Iya, dapat Avanza. Di sini kamu dapat Harley, tapi bukan yang baru aku bilang ya, bukan yang tahun 2022 ya. Iya. Tahun 2018 lah, tergantung tipenya kan, beda-beda tipenya nih. Iya. Apa yang kecil itu Night Rider atau apa pokoknya yang kayak gitu-gitu dah. Kamu beli itu cuma kemarin aku ngobrol sama driver di sini kan. Iya. Mau beli Harley beli. Wih, kele gagah. Aku punya driver punya beli Harley sih. Bosnya nggak punya motor, nggak punya mobil, dia punya Harley. Emang berapa? Aku lihat harganya sekian beli tahun 2019. Bagus nggak beli? Ya kalau kamu suka beli aja. Berapa harganya? 8.500. Murah amat. Apa itu motor itu doang yang murah apa semuanya motor seperti itu? Yang tipe yang sama ya? Emang segitu harganya beli? Oh, emang murah berarti Harley di sini. Baru tahu. Gaji kita gede, tapi barang-barang Iya, gaji kamu di sini aku nggak tahu atau tempat lain ya. Tapi kalau kamu kerja sama kita kan kamu dapat kita hitung 1.003 kalau kamu 5 hari kerja kan ya. iya. 5 hari kerja kamu dapat 1.003. Itu udah kali 5 minggu kamu udah dapat Harley. itu kalau nggak dipotong segala macam kan potong itu kan kotor masih dipotong tempat tinggal, dipotong makan. Menurut kamu worth it nggak? Menurut saya kalau di sini ya atau di Australia itu kerja dimanapun jadi apapun itu worth it. Ya, kamu Bisa aja. di sini sebenarnya gaji kerjaan semakin kasar semakin tinggi gajimu. Iya. Kayak tukang Mm-mm. burja-burja yang di Indo, Iya. skillnya itu bawa ke sini, ya mungkin perlu adaptasi sih karena kan tempatnya beda. Tapi kerjaan itu di sini termasuk kerjaan yang gede banget gaji. Iya. Itu bisa sampai 30-an ke atas itu per jam. Setara dengan chef. Betul. Bahkan kalau lebih spesifik lagi kayak dia masang solar panel itu bilang tuh lebih gede lagi gajinya. Dan di sini kan semua Australia ini lagi
mulai pergerakan perpindahan ke solar. Ke solar ya. Emang dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Mereka kan kayak mobil udah mulai listrik, kayak maka bensin naik itu yang punya listrik kan nggak ngaruh dia gitu. Tapi kalau di Indo kan masih punya mobil listrik, tempat charger juga masih terbatas kan. Iya. Ngecaca di rumah kan bayar listrik sama aja mahal. Di sini kan bayar ngecas mobil listrik kan ada tempat ngecas sendiri. Iya, tempatnya. Yang cuma setengah jam udah penuh. Dan itu bayar paling $1 $2. Iya. Luar. Iya. Murah amat. Iya, aku kan kemarin jalan-jalan pakai Tesla kan. Itu gratis lagi, Bro. Ngecasnya serius nih, gratis ngecas. Cuma 20 menit, 30 menit udah penuh kan. Iya. Buat 300 kilo gini. Kalau bayar itu cuma $6, $4, $6. Tergantung berapa banyak kamu, berapa kilo kamu mau ngecas gitu. Murah di sini karena emang bahkan pemerintah Australia ini ya, Bro. Kalau kamu beli Tesla ya. Iya. Kamu free pajak loh. Setahun 2 tahun. Luxury car tax-nya itu diambil. Terus dapat subsidi di pemerintah juga. Gitu. Yang di Indonesia mungkin mendatang bakal seperti itu kayaknya. Kita orang Indonesia semua punya mobil listrik. Semoga aja. Langsung dia beli 3 gitu. Apalagi bro, yang ini, yang apa ya? Yang membuat kamu tuh Australia tuh menurut kamu spesial. Terutama Sydney. Kamu kan belum pernah kemana-mana nih, baru Sydney doang nih. Iya, baru Sydney aja. So far itu aja sih yang baru ketahuan ya. Yang baru ketahuan. Mungkin masih banyak yang belum ketahuan di Sydney, cuma nanti mungkin ya. Masih nanti setelah berapa bulan tanya lagi deh. Iya. So far kamu lihat ini awal-awal nih baru nyampe begini, kagetmu udah lama apa? Paling dia ngomong biasa aja. Dia kan ngomongnya kayak dia pelit ngomong kayak gini nih, kayak anaknya Jokowi, Kaisang. Dikit-dikit ngomongnya dikit sekali gitu. Jadi harus aku yang banyak ngomong. Nah itu dia guys, kalau kalian pengen tahu lagi seperti apa kehidupan di Australia dan apa yang mau ditanyain, kalian bisa share di komen. Dia juga bakal bisa lihat, dan atau ada yang mau nanya asal jangan nanya masalah visa ya ke sini. Kalau nanya masalah cara ngeplay oke, tapi kalau cara nanya, bro, saya umur sekian, saya pengen ke Australia, bisa bantu nggak? Nah itu tuh, mending nggak usah. Mending cari tahu dulu informasi selengkap-lengkapnya. Nanya kurang-kurang informasinya ke kita bakal balas kok. Tapi kalau udah dari nol, ribet ngejelasinnya. Mending lihat tuh nih website nih. Apa kamu bakal kasih deskripsi di website yang buat ngeplay banknya? Buat mungkin bakal aku kasih link buat ngeplay bank yang ku apply juga. Terus mungkin informasi tentang sertifikasi yang gratis mungkin ya. Iya ya gitu. Mungkin itu bermanfaat ya. Semua ya bermanfaat. Ya. Dan kalau yang belum join sama grup yang di Indo, yang saya bilang grup Indonesia, ntar di bawah juga bakal saya share juga grup Indonesia. Grup Indonesia yang ada di sini. Lumayan, jadi di sana tuh banyak orang-orang jualan makanan Indo. Lumayan kita membantu mereka dan kita juga makan Indo. Iya, betul. Buat orang kayak aku yang nggak bisa makan makanan lokal ya, makanan nasi yang itu setiap hari tuh langganan jadinya tuh. Sama mereka kadang-kadang posting kerjaan. Posting kerjaan juga. Mereka posting kerjaan sana, butuhkan sekian. Jadi saya nyari driver juga saya posting sana. Terus kadang-kadang juga posting kamar. Kamar ya. Biasanya kalau sekarang sih direbutin dah tuh. Sekarang susah cari kamar. Iya, susah nyari kamar. Jadi direbutin. Tapi ngepostnya di sana. Jadi kalau kalian sebelum berangkat nih, sebulan atau 2 bulan atau 2 minggu, 3 minggu tepat. Ya pokoknya sebelum berangkat nih, posting dulu di grup itu. Guys, saya mau berangkat tanggal sekian, ada mau nyari kamar. Ya pokoknya gaya kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan dan kebetulan jamnya pas, timenya pas. Wah ini tenanku mau keluar nih. Mungkin kayak dia 6 bulan di sini, bisa mau nyari tahun kedua, kan pergi otomatis tuh. Pergi ya. Nah otomatis kan dia orangnya nyari teman lagi kan. Iya. Karena temennya ditinggal gitu. Jadi dia kalau pas lihat, ada yang pas sih sesuai. Siapa tahu ada gitu yang bakal dihubungin. Karena jauh lebih murah loh di sini. Karena tinggal langsung dapat nasi, tinggal sama-sama orang Indo.
kalau ada apa-apa keluh kesah bisa ngomong. Cuma jeleknya bahasa Inggris kalian nggak bakal improve. Iya. Kalau improve harus sama yang dari luar juga. Dia tinggal di backpacker kan tinggal sama Orang luar. orang luar bule semua dari Jerman gitu kan. Jerman, Italia gitu. Iya, jadi otomatis sama bahasa Inggris improve ya bagus. Kayak saya bahasa Inggris saya kan mundur ke belakang. Ngomongnya bahasa Indonesia mulu, makan masakan Indo gitu setiap hari. Jadi bahasa Inggrisku kurang, jadi nggak jarang dipakai. Mungkin kalau tes IELTS mungkin dapat 6 kali, dulu dapat 8 sekarang dapat 6 udah jatuh. Ya itulah guys. Thank you buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan pencet like dan jangan lupa share juga sama teman-temannya dan bisa buat kasih tahu teman-temannya oke gini nih biar nggak kaget baru itu nyampe sini. Ini buat kalian yang sudah dapetin visa tapi masih belum berangkat, bagus buat nonton. See you in the next video guys. Tada.